Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang dashboard analisis data penjualan. Anggota kami terdiri dari kami berdua. Saya sendiri Gea Amelia Kristianto dengan NIM 2205523021. Saya Dian Syarifina dengan NIM 2205523023. Berikut hasil diskusi kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah dashboard penjualan berbasis Excel yang dirancang untuk memberikan insight mendalam terhadap kinerja penjualan sebuah usaha retail. Dalam file Excel yang sudah kita buat, terdapat 4 sheet, yaitu sheet pertama ada dashboard itu sendiri, yang kedua data produk, yang ketiga data transaksi, dan yang keempat ada data pivot. Yang pertama, kita akan membahas untuk sheet data produk, terdiri dari kode barang, nama produk, kategori barang, satuan, harga beli, dan harga jual. Pada data yang sudah kita ambil, terdiri dari 39 produk yang dimana produk tersebut merupakan kategori makanan, minuman, perawatan tubuh, dan alat tulis. Sedangkan di data transaksi, kita mencatat setiap penjualan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada data tanggal, kode barang, kuantitas yang terjual, jenis penjualan, baik grosir maupun eceran, metode pembayaran, hingga diskon. Yang menarik juga, kita menghitung total harga beli dan harga jual per transaksi. Lalu, informasi ini jadi dasar penting untuk melihat profitabilitas. Untuk data yang kita pakai yaitu ada 731 data penjualan. Selanjutnya, untuk sheet pivot menyajikan rangkuman penting dalam bentuk tabel. Beberapa insight utama yang kita tampilkan yaitu yang pertama ada total produk terjual per periode atau kategori. Selanjutnya ada total penjualan dan profit yang membandingkan total harga beli dengan total harga jual untuk mengetahui total laba penjualan atau total profit. Selanjutnya yaitu penjualan per bulan terhitung dari Januari sampai Desember. Dan yang selanjutnya ada produk terlaris dengan kuantiti jumlah barang terjual. Selanjutnya, jumlah kategori terlaris ada kategori perawatan tubuh, alat tulis, minuman, makanan dengan total harga jual per masing-masing kategori. Yang selanjutnya ada jenis penjualan, ada eceran, grosir, online dengan total harga jual per jenis penjualan. Yang selanjutnya ada cara pembayaran, yaitu ada cash dan kredit dengan jumlah total penjualan. Dan yang terakhir ada total penjualan per tahun. Di sini kita ambil dalam 2 periode, yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada dashboard analisis data penjualan, pada bagian yang pertama, di bagian tengah dashboard, kita bisa langsung melihat 3 metrik utama. Yang pertama, total penjualan sebesar 750 juta sekian. Yang kedua, total profit mencapai 143 juta rupiah sekian dengan margin keuntungan sebesar 19%. Lalu yang ketiga, total produk yang berhasil terjual sebanyak 64.000 unit sekian. Angka-angka ini menunjukkan kinerja penjualan yang cukup baik dan bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya pada grafik batang di bagian bawah kiri, kita bisa melihat tren penjualan setiap bulan, yaitu penjualan dengan penjualan tertinggi terjadi pada bulan April.
dan penjualan terendah terjadi pada bulan Mei. Grafik ini juga menampilkan profit dan persentase keuntungan yang bisa dibandingkan antar bulan. Ini penting untuk menentukan kapan saatnya melakukan promo atau penambahan stok barang. Lalu selanjutnya, produk yang paling laris adalah Yoi Blueberry dengan total penjualan mencapai 6.000 sekian pieces. Sedangkan untuk kategori perawatan tubuh menjadi kategori terlaris dengan total penjualan 2.702 juta sekian. Selain itu, di sebelah kanan ada daftar 10 produk terlaris seperti Pocky, Golda Cafe, Nyam Nyam, hingga Beng Beng. Informasi ini sangat berguna untuk fokus promosi dan manajemen stok. Pada bagian jenis penjualan terbagi menjadi 3, yaitu penjualan ecer, grosir, dan online. Untuk kontribusinya, penjualan ecer sebesar 25%, penjualan grosir mendominasi sebesar 39%, dan penjualan online sebesar 36%. Lalu untuk perawatan tubuh mendominasi sebesar 36%, alat tulis 25%, minuman 23%, dan makanan 16%. Lalu berikutnya, dashboard ini juga menyajikan metode pembayaran yang digunakan untuk konsumen, yaitu sebanyak 85%. Transaksi dilakukan secara cash atau tunai, lalu 15% menggunakan kredit. Lalu untuk performa tahunan, penjualan di tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 400 juta sekian dibandingkan 200 juta sekian pada 2021, yaitu menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari dashboard ini, kita dapat menyimpulkan bahwa produk perawatan tubuh dan alat tulis punya potensi yang paling tinggi. Untuk penjualan online dan grosir juga patut dipertimbangkan sebagai jalur distribusi yang kuat. Dan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa strategi penjualan selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Itulah gambar singkat mengenai dashboard penjualan yang disusun dari data transaksi bulanan. Dashboard seperti ini sangat berguna untuk bisnis retail yang ingin lebih data different dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.